Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Akbar Wibowo. Kali ini gue akan membahas 5 buah kasus, gak cuma satu tapi 5 buah kasus yang diselesaikan secara unik, yang bisa membuat kita geleng-geleng kepala. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol like, dan komen di bawah, oke? Gak usah buang-buang waktu, kita mulai kasus pertama. Ya, kasus pertama ini terungkap ada hubungannya dengan DNA. Pertama-tama gue akan menjelaskan bahwa telah terjadi pembunuhan pada tahun 1976 yang dilakukan oleh seseorang bernama Gary Robb. Gary Robb ini berhasil ditangkap dan berhasil diidentifikasi oleh polisi bahwa dia pelakunya, seorang Gary Robb ini. Namun setelah ditangkap, dia berhasil untuk kabur dan menghilang. Di 2010, di luar kasus ini, ada 2 orang tunawisma atau homeless tanpa nama melakukan kayak perkelahian. Namun tidak ada korban jiwa sehingga polisi tidak mengusut itu secara detail, hanya mengamankan pisau yang digunakan untuk berkelahi itu. Dan ternyata yang mengagetkan adalah di dalam pisau itu ditemukan DNA dari korban kasus 1976 tersebut. Tapi polisi nggak mau gegabah, nggak mau langsung wah tunawisma itu si Gary Robb, nggak mau. Mereka melakukan sebuah taktik. Nah, jadi taktiknya ini mereka berpura-pura menjadi tukang permen karet dan menawarkan permen karetnya itu ke si tunawismanya tadi. Si tunawismanya mau. Akhirnya dia kunyahlah permen karet, tanpa disadari dia sudah diikuti oleh polisi yang menyamar. Sehingga pas permen karetnya dibuang, diambil oleh polisi dan diidentifikasi DNA-nya, dan ternyata memang benar, itulah Gary Robb. Dari 1976 sampai 2010, 34 tahun berhasil ditemukan hanya karena permen karet. Simple tapi mematikan. Lalu kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini agak sedikit berbau intuisi. Kita mulai dari latar belakangnya. Jadi ada seseorang yang bernama Amarjit Chauhan. Dia ini seorang pengusaha kaya raya asal India yang tinggal di London. By the way, banyak banget loh orang India, Pakistan, Bangladesh di UK. Oke, back to content. Dia ini miliarder tinggal di London. Ia dan keluarganya dilaporkan menghilang tahun 2003. Tidak lama setelah itu ditemukanlah sesosok jasad di tengah lautan, yang ternyata dia adalah Mr. Chauhan. Di dalam jasadnya itu, tepatnya di dalam kaos kakinya, disebutkan ada tulisan dengan satu alamat. Alamat tersebut ternyata merupakan alamat dari seseorang yang bernama Kenneth Reagan. Siapa Kenneth Reagan itu? Kita flashback lagi. Jadi si Chauhan ini pada suatu saat diundang oleh yang bernama Kenneth Reagan. Kenneth Reagan ini seperti rekannya lah ya. Nah, si Chauhan ini kayak udah punya intuisi atau feeling buruk. Dia bakal nggak tahu apa, tapi mungkin persiapan, kita juga nggak tahu. Jadi dia menuliskan alamat si Kenneth Reagan ini dan memasukkannya ke kaos kaki. Dan ternyata yang terjadi benar sekali. Si Reagan ini membunuh si Chauhan beserta keluarganya dan dibuang ke laut jasadnya. Itu pun yang terjadi setelah ditemukan jasadnya, polisi menginvestigasi Kenneth Reagan dan ternyata memang ya begitulah. Beruntungnya Chauhan sudah memiliki intuisi itu, menuliskan alamat dan disimpan di kaos kakinya. Detail yang penting. Good job Chauhan. Oke, kasus nomor 3. Kasus nomor 3 ini sebenarnya agak unik karena cukup lama, tapi melibatkan suatu orang yang sangat lihai dalam persembunyian, dalam mengganti nama. Orang tersebut adalah John List. John List ini sebenarnya dia adalah seorang kepala bank dan juga merupakan ayah dan suami. Dia juga yang menariknya adalah pendiri satu sekte religius yang sangat fanatik. Hingga pada suatu saat di tahun 1971, dia pun berpikir bahwa anak dan istrinya sudah tidak religius itu lagi, sudah tidak fanatik lagi dengan sekte yang dia dirikan. Oleh karena itu dia membunuh keluarganya. Dan setelah membunuh keluarganya, ternyata dia menuliskan suatu pesan bahwa dia yang membunuh, pengakuan, dan dia menghilang.
polisi pun gagal menemukan dia. Hingga akhirnya pada tahun 1991 ada satu stasiun TV yang berusaha mengungkap kembali kasus itu, dan unik mereka, si stasiun TV ini seperti merekonstruksi lagi bagaimana sih keadaan tampang apapun itu dari si jurnalis ini pada 20 tahun kemudian. Akhirnya direkonstruksi lagi dengan model 3D dan dibuatkanlah patung tanah liat, dipampang di TV, hingga akhirnya ada satu orang yang menonton itu dan melapor ke polisi bahwa tetangganya mirip sekali dengan orang yang direkonstruksi. Akhirnya polisi pun datang, investigasi, dan benar. Setelah dicocokkan DNA-nya, seseorang yang telah berganti nama menjadi Robert itu adalah John List. Thank you for stasiun TV. Itu gunanya mungkin mengungkap kasus-kasus yang belum terselesaikan. Nice try. Lalu yang selanjutnya kasus nomor 4 ini. Ini kasus yang menghubungkan antara vegan dan perselingkuhan. Yang pertama kita perkenalkan dulu tokohnya. Kisah ini dari India. Yang pertama bernama Swati, istrinya, Rajesh selingkuhannya, dan Reddy suaminya. Si Reddy ini akhirnya dibunuh oleh pasangan selingkuhan ini. Nah, lebih gilanya lagi, si Rajesh ini yang merupakan selingkuhan dari istri Reddy ini merusak sendiri mukanya agar bisa ngaku ke orang-orang, ini gue Reddy, suaminya dia. Gue kecelakaan hingga muka gue rusak, makanya nggak bisa dikenalin. Nah, tapi sepandai-pandainya tupai meloncat pasti akan jatuh juga. Pada suatu saat mereka ini diundang ke rumah orang tuanya Reddy, sang suami yang dibunuh tadi. Kan si Raja sudah pura-pura udah gue kecelakaan, bla 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 bla, hingga waktu makan pun tiba. Pada saat waktu makan, orang tua si Reddy ini memberikan satu makanan daging kambing. Namun si Reddy palsu atau Rajesh sebenarnya, dia menolak itu karena dia bilang dia adalah vegan. Damn, ternyata dia lupa kalau Reddy bukanlah seorang vegan, dan ketahuan lah, keluarganya curiga. Akhirnya polisi menginvestigasi, semuanya terjadi dan ketahuan mereka semua, kedua pasangan selingkuh itu dihukum dengan hukuman pembunuhan berencana yang cukup berat. Wow, harus lebih detail ini kali. Selanjutnya kasus nomor 5. Yang terakhir, ini akan berhubungan dengan teknologi. Jadi ya sebenarnya so-so, tapi oke, menarik untuk dibahas karena harusnya cukup lama. Tahun 1966, seorang bernama Louis Peterwitz menghilang. Dia menghilang tanpa ada jejak. Ketika polisi sudah menelusuri keluarganya, mantan pacarnya, siapapun itu, teman-temannya, sahabatnya, tidak ada yang tahu di mana, dan benar-benar menghilang. Kasus akhirnya dihentikan. Hingga akhirnya pada tahun 2018, kasus tersebut dibuka atas laporan seorang wanita yang ternyata merupakan istri daripada mantan pacar Nyonya Louis. Dia mengatakan dia curiga bahwa suaminya lah yang membunuh itu dan menyimpan daripada jasad Nyonya Louis. Akhirnya polisi pun dengan teknologi radar dan sonar menyusul rumah daripada suami Nyonya tersebut yang bernama William Boken. Akhirnya setelah ditelusuri dengan radar dan sonar, ditemukanlah, mungkin bunyi dia tit kayak orang nyari harta karun, tit. Nah, itu dia di bawah garasi yang ternyata dalamnya sampai 2 meter ke bawah dan juga dilapisi beton yang sangat tebal. Wow, udah tinggal tulang belulang karena 66 ke 2018 itu 52 tahun, udah tulang belulang. Dan akhirnya si William Bokennya pun udah meninggal 1982 dan polisi pun menyatakan bahwa itu pembunuhan murni William Boken sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Akhirnya kasus pun ditutup dengan William Boken didakwa sebagai pembunuhnya, namun udah meninggal, jadi udah selesai. Case close dengan teknologi radar dan sonar. Oke, itu aja 5 kasus yang sebenarnya cukup sulit untuk diungkapkan, namun akhirnya setelah sekian lama
bisa dipecahkan hanya dengan masalah-masalah kecil, detail-detail yang kurang dipikirkan oleh pelaku ataupun teknologi. Itu semua teknologi-teknologi kecil namun sangat bermanfaat bagi dunia. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa komen kalau kalian mau gue bahas tentang sesuatu atau apapun itu, komen aja di bawah ini. Kalau ada yang mau menambahkan cerita gue juga komen aja, nggak apa-apa. Dan sekali lagi, please subscribe channel gue supaya gue makin semangat. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka. Klik dislike aja kalau nggak suka. Oke, thank you for watching and see you when I see you.